Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Eva Yulianda dengan NIM 25108020020. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang fungsi nonlinear. Yang pertama itu ada fungsi utilitas. Fungsi utilitas merupakan rumus matematika yang menggambarkan tingkat kepuasan atau utilitas yang diperoleh seseorang setelah mengonsumsi sejumlah barang atau jasa. Dalam fungsi utilitas ini memiliki konsep utama, yaitu semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka semakin tinggi kepuasannya. Namun, ada suatu titik di mana kepuasan tersebut mencapai puncak atau maksimum. Inilah yang dinamakan dengan titik jenuh. Contoh kasus, misal makan donat pertama, kedua, dan seterusnya mungkin terasa sangat enak. Namun jika sudah donat ke-10, itu akan membuat bosan dan mual, seperti terasa jenuh. Untuk utilitasnya sendiri itu memiliki dua jenis. Yang pertama utilitas total dan utilitas marginal. Untuk utilitas total itu total seluruh kepuasan yang didapatkan. Contohnya itu akumulasi rasa puas yang dirasakan seseorang dari minum air putih yang angkanya akan terus naik. Misal dari 50, 85 ke 100. Nah itu angkanya terus naik. Lalu ada utilitas marginal. Utilitas marginal merupakan tambahan kepuasan yang didapatkan dari satu unit barang. Misal, makan satu donat, total kepuasannya adalah 10. Makan 2 donat, total kepuasannya adalah 18. Maka utilitas marginal donat kedua adalah 8, karena didapatkan dari 18 kurangi 10 tadi. Lalu ada persamaan utilitas. Yang pertama itu utilitas total, yaitu U sama dengan F dalam kurung Q. Berarti utilitas atau U itu adalah fungsi dari jumlah barang Q. Artinya besar kecilnya kepuasan seseorang sangat bergantung pada seberapa banyak barang yang dikonsumsi. Lalu yang kedua itu ada utilitas marginal, yaitu marginal utility sama dengan delta utility dibagi delta Q. Untuk delta U yaitu selisih U berupa perubahan total kepuasan dengan cara utilitas baru kurangi utilitas lama. Delta Q yaitu selisih Q untuk perubahan jumlah barang yang dikonsumsi. Lalu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini misal ya, Rina makan 1 coklat dan merasa puas sebesar 10. Lalu makan 2 coklat lagi sehingga total kepuasan naik jadi 18. Maka delta U sama adalah 18 kurangi 10 yaitu 8 dan delta Q adalah 2 kurangi 1. Untuk marginal utility-nya adalah delta U dibagi delta Q, yaitu 8 dibagi 1 yang sudah kita cari tadi. Menghasilkan 8, yang berarti tambahan kepuasan yang Nina dapatkan dari coklat kedua adalah 8 unit. Lalu berikut ada gambar kurvanya. Lalu analisis kurvanya sebagai berikut. Yang pertama, fase saat kurva total utility naik. Marginal utilitas positif. Setiap tambahan unit barang memberikan kepuasan tambahan. Itulah mengapa kurva total utility bergerak naik. Kedua, fase titik puncak. Marginal utilitas sama dengan 0. Ini disebut sebagai titik jenuh atau saturation point. Di sini seseorang mencapai kepuasan maksimal. Tambahan 1 unit barang di titik ini tidak memberikan tambahan rasa senang sedikit pun. Yang ketiga, fase saat kurva total utilitas turun. Marginal utilitas negatif. Kondisinya setelah melewati titik puncak. Lalu ada fungsi produksi. Fungsi produksi itu merupakan hubungan sistematis antara jumlah masukan, yaitu berupa input yang digunakan dengan jumlah keluaran, output yang dihasilkan. Secara umum, fungsi ini berbentuk non-linear, biasanya persamaan kubik yang memiliki titik belok atau titik puncak. Untuk persamaan produksinya adalah sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, T. Untuk Q-nya yaitu yang berarti output, yaitu jumlah barang yang dihasilkan, K-nya berupa kapital atau modal, L-nya berupa labor atau tenaga kerja, R-nya resource atau kekayaan alam atau bahan baku, T-nya teknologi yaitu tingkat teknologi. Persamaan ini menyatakan bahwa jumlah barang yang diproduksi Q sangat bergantung pada fungsi F.
ada fungsi produksi satu faktor, kondisi di mana hanya ada satu input variabel. Sementara input lainnya dianggap tetap atau komponen utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk total. P sama dengan Fx. Simbol yang menunjukkan hubungan ketergantungan antara hasil produksi dan input yang digunakan. X itu sebagai input variabel yang mewakili satu jenis faktor produksi yang jumlahnya bisa berubah-ubah. Biasanya tenaga kerja. Sementara faktor produksi lainnya dianggap tetap. Yang kedua ada produk rata-rata atau AP yang biasa disingkat sebagai average product, yaitu P per X, yaitu P-nya itu total produksi dan X-nya itu jumlah input variabel yang digunakan. Lalu yang ketiga ada produk marginal, yaitu MP sama dengan delta P per delta X. Delta P itu perubahan pada total produksi. Jadi produksi baru dikurangi produksi lama. Lalu delta X itu perubahan pada jumlah input. Jumlah input baru dikurangi jumlah input lama. Berikut adalah kurva fungsi produksi. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama itu ada kurva produk total atau total produksi, yaitu yang garis biru. Garis ini menunjukkan total semua barang yang berhasil dibuat. Awalnya saat kita menambah karyawan, hasil produksi naik dengan sangat cepat, bahkan menanjak tajam. Titik belok atau inflection point ini adalah titik di mana kecepatan kenaikan mulai melambat. Titik puncak, max, ini adalah kapasitas maksimal. Di titik ini, pabrik sudah tidak dapat menghasilkan barang lebih banyak lagi. Lalu, yang kedua ada kurva produk marginal, yaitu marginal produk yang warna garisnya merah. Garis ini menunjukkan hasil tambahan yang dibawa oleh salah satu orang karyawan baru. Hubungannya dengan total produk. Saat total produk mencapai puncak tertinggi, marginal produk berada di angka 0. Logikanya begini, jika menambah satu orang lagi, tapi dia tidak memberikan tambahan hasil apapun, maka marginal produk sama dengan 0. Maka total produk berhenti tumbuh. Dan ini menimbulkan bahaya. Jika marginal produk turun di bawah garis 0 atau mencapai negatif, artinya karyawan baru tersebut justru membuat suasana kacau, sehingga total barang yang jadi malah berkurang. Lalu yang ketiga, kurva produk rata-rata atau average product, yaitu yang garis hitam. Garis ini menunjukkan rata-rata kemampuan setiap karyawan. Titik potongnya kurva marginal product akan memotong kurva average product tepat di titik tertinggi. Tepat di titik tertinggi average product. Logikanya begini, jika selama karyawan baru membawa hasil marginal product yang lebih tinggi dari rata-rata, yaitu average product, maka rata-rata kemampuan tim akan ikut naik. Tapi begitu hasil karyawan baru di bawah rata-rata, maka rata-rata tim akan mulai turun. Berikut penerapannya dalam perusahaan. Sebuah perusahaan memiliki fungsi produksi yang dinyatakan dengan persamaan P sama dengan 12X kuadrat min X pangkat 3. Yang pertama, tentukan persamaan produk rata-rata atau average product. Yang kedua, hitunglah jumlah produk total jika digunakan masukan atau X sebanyak 8 unit. Lalu yang ketiga, berapa produk marginal jika masukan yang digunakan ditambah dari 8 unit menjadi 9 unit. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama itu disuruh menentukan persamaan produk rata-rata atau average product. Yang kita ketahui rumus average product itu adalah produk total P dibagi dengan jumlah input, yaitu X. AP sama dengan P per X. Untuk P-nya tadi sudah diketahui di soal bahwa P-nya itu 12X kuadrat kurangi X pangkat 3. Lalu kita bagi dengan X menghasilkan 12X kurangi X pangkat 2. Itu merupakan persamaan produk rata-rata. Lalu yang kedua, menghitung produk total jika digunakan masukan X-nya sebanyak 8 unit. Yang pertama, kita masukkan dulu X-nya ke dalam persamaan yang awal tadi, yang 12X min X kuadrat, lalu X-nya diganti dengan angka 8 karena di input 8 unit, menjadi 256 unit. Lalu yang ketiga, menghitung produk marginal jika input ditambah 1 unit, yaitu X-nya jadi 9. Untuk
Untuk persamaannya kita gunakan dengan yang sama tadi, bahwa X-nya diganti jadi 9, menghasilkan 243 unit. Langkah B-nya yaitu hitung selisihnya menggunakan rumus marginal product. Marginal product yaitu delta P dibagi delta X. Lalu delta P itu yang awalnya 256 menjadi 243. Berarti 243 dikurangi 256 karena perubahan produk. Lalu delta Q-nya yaitu 9, produk totalnya dikurangi dengan 8. Karena tadi inputannya awalnya 8, ditambah 1 input unit lagi menjadi 9. Jadi 9 dikurangi 8 menghasilkan marginal produknya menghasilkan angka min 13. Kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk adalah grafik yang menunjukkan berbagai pilihan kombinasi jumlah dua jenis barang yang bisa diproduksi dengan menggunakan jumlah input atau masukan yang sama. Kurva ini muncul karena perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas. Jika perusahaan ingin memproduksi lebih banyak barang A, maka mereka terpaksa harus mengurangi produksi barang B. Berikut adalah analisis dari kurva transformasi produk. Yang pertama, sumbu X itu melambangkan jumlah produk pertama, misal sepatu. Yang kedua, jumlah sumbu Y itu melambangkan jumlah produk kedua, misal tas. Yang ketiga ada garis kurva. Titik-titik di sepanjang garis tersebut adalah kombinasi paling efisien. Artinya semua bahan baku habis terpakai secara maksimal. Lalu yang keempat ada titik potong sumbu. Titik di mana kurva memotong sumbu Y, yaitu yang garis tegak, berarti pabrik hanya memproduksi barang Y saja. Dengan X sama dengan 0. Titik di mana kurva memotong sumbu X yang garis mendatar, berarti pabrik hanya memproduksi barang X saja, yang berarti Y sama dengan 0. Contoh pentingnya transformasi produk dalam kegiatan usaha. Misal sebuah pabrik garmen memiliki 10 mesin jahit dan 20 karyawan. Pabrik ini memproduksi dua jenis barang, seragam sekolah dan masker kain. Pilihannya, jika semua mesin dipakai menjahit seragam, pabrik bisa menghasilkan 100 seragam, tapi 0 masker. Jika permintaan masker melonjak, manajer harus memindahkan sebagian mesin dan orang untuk menjahit masker. Akibatnya, produksi seragam turun menjadi 70 buah agar bisa menghasilkan 500 masker. Maksud kurvanya di sini adalah manajer tidak bisa memproduksi 100 seragam dan 100 masker secara bersamaan karena jumlah mesinnya terbatas. Ada pertukaran atau trade-off di sana. Lalu berikut penerapan dalam kegiatan usaha. Sebuah pabrik membuat roti memiliki stok tepung yang terbatas. Dalam satu hari, pabrik tersebut bisa menghasilkan dua jenis roti. Yang pertama roti manis dan roti tawar. Hubungan kombinasi produknya dinyatakan dalam persamaan. Yang pertama, berapa buah roti manis yang paling banyak dapat diproduksi jika tidak membuat roti tawar sama sekali. Yang kedua, jika berapa buah roti tawar paling banyak yang dapat diproduksi jika tidak membuat roti manis sama sekali. Yang ketiga, jika pabrik ingin memproduksi 30 buah roti tawar, berapa buah roti manis yang masih bisa dihasilkan? Untuk pembahasan yang pertama itu ada mencari roti manis terbanyak jika seluruh sumber daya yang digunakan untuk roti manis. Untuk T sendiri itu simbol untuk roti tawar, M itu untuk roti manis. Jika T-nya maka diganti T-nya 0. Lalu kita masukkan ke rumus, 2M tambah 4 kali 0 sama dengan 200, lalu 2M sama dengan 200. M-nya lalu 200 dibagi 2 yaitu 100 buah. Jadi, total roti manis yang paling banyak dapat diproduksi jika tidak membuat roti tawar sama sekali itu sebanyak 100 buah. Lalu yang kedua, mencari roti tawar terbanyak. Jika seluruh sumber daya digunakan untuk roti tawar, berarti roti manis kita buat ke 0. Lalu masukkan ke rumus dan menghasilkan sebesar 50 buah. Lalu mencari jumlah roti manis jika roti tawar ingin memproduksi 30 buah. Berapa roti manis yang bisa dihasilkan? Lalu kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu 2M ditambah 4 kali 30 sama dengan 200. Lalu menghasilkan M-nya sama dengan 40 buah. Jadi kesimpulannya, persamaan ini menunjukkan bahwa setiap
ingin menambah produksi 1 roti tawar, maka juga harus mengorbankan 2 roti manis. Model distribusi pendapatan Pareto. Secara ringkas, distribusi pendapatan Pareto adalah sebuah teori ekonomi yang menyatakan bahwa distribusi kekayaan atau pendapatan dalam suatu populasi tidak merata dan mengikuti pola tertentu yang sangat timpang. Untuk rumusnya sendiri yaitu N sama dengan A dibagi X pangkat B. Keterangannya yaitu N itu berupa jumlah orang yang memiliki pendapatan lebih dari X. X itu tingkat pendapatan tertentu. Lalu A dan B itu parameter atau konstanta yang menunjukkan tingkat populasi dan derajat ketimpangan. Biasanya nilai B itu sekitar 1,5. Lalu ada kurva distribusi pendapatan Pareto juga. Yang pertama itu ada garis melengkung ke bawah. Garis kurva yang melengkung tajam, hiperbola menunjukkan dua kondisi ekstrim. Sisi kiri yang tinggi, ada banyak sekali orang atau penduduk yang memiliki pendapatan rendah. Sisi kanan yang cenderung melandai, ada sedikit sekali orang yang memiliki pendapatan sangat tinggi. Lalu yang kedua ada variabel dalam kurva, yaitu sumbu tegak N menunjukkan jumlah orang, sumbu mendatar X menunjukkan tingkat pendapatan atau uang. Jadi logikanya semakin besar angka pendapatan X, maka jumlah orangnya atau N akan semakin turun drastis. Contoh penerapannya itu hitunglah berapa dari 10 juta penduduk suatu daerah yang berpendapatan melebihi 1.500.000 rupiah, lalu berapa orang yang berpendapatan antara 750.000 rupiah dan 1.200.000 rupiah. Kurs yang berlaku itu 3.000 dolar dan parameternya sebesar 1,5. Untuk pendapatan bisa dikonversi dulu ke US dollar. Karena tadi kursnya 3.000, maka 1.500.000 dibagi 3.000, menghasilkan 500 US dollar. Lalu yang kedua, menghitung jumlah penduduk, yaitu menggunakan rumus N sama dengan A per X pangkat B. Untuk A-nya tadi, karena mau mencari dari 10 juta penduduk suatu daerah, maka A-nya dimasukkan 10 juta, lalu dibagi 500, karena tadi pendapatannya sudah dikonversi ke US dollar, lalu parameternya menggunakan 1,5, menghasilkan 894. Lalu hitung pendapatan yang 750.000. Itu yang X-nya 750.000 dibagi kursnya 3.000, yaitu menghasilkan 250 dolar, karena dikonversi dulu ke US dollar. Lalu mencari N-nya. N-nya itu sebesar A-nya tadi 10 juta dibagi X-nya yaitu 250, parameternya yaitu sebesar 1,5, menghasilkan 2.530 orang. Lalu untuk pendapatan 1.200.000 yaitu konversi dulu 1.200.000 ke US dollar menjadi 400 US dollar. Lalu 10 juta kita masukkan ke rumus, yaitu dengan menggunakan rumus N sama dengan A per X pangkat B, yaitu 10 juta dibagi 400 dipangkat 1,5, yaitu menghasilkan N 1.250. Lalu jumlah orangnya yaitu berada di sekitar 1.280. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.